Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan kaum muda dan seluruh jemaat Tuhan yang saat ini dimanapun kita berada, yang sedang mendengarkan Gemar ini melalui share audio yang telah dibagikan oleh Bapak Gembala melalui WA, maupun yang sedang menyaksikan secara visual melalui channel YouTube GSJA Peniel Surabaya Indonesia. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini izinkan saya di sini untuk boleh membagikan, boleh sharing mengenai firman Tuhan yang telah saya dapatkan ketika saya merenungkan firman Tuhan di hari ini, yaitu pada Gemar edisi 19 Maret 2022. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan di Mazmur pasal yang ke-95, Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka bersama-sama di Mazmur yang ke-95. Di sini dalam perikop hormatilah Tuhan dan taatilah Dia ada 11 ayat. Mari kita baca bersama-sama. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak-puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Sebab waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, kepada mereka. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Bapak Ibu Saudara, dalam perikop ini kita diajarkan untuk selalu bersyukur, bersorak-sorak pada Tuhan, memuji Tuhan, menghormati Tuhan, dan mentaati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di ayat yang ke 7b atau 8 hingga seterusnya sampai 11, di sini ada suatu bisa dibilang arahan dari Tuhan atau nasihat dari Tuhan yang berbunyi pada hari ini, sekiranya kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita balik sejenak mengingat apa yang terjadi di Meriba dan di masa di padang gurun itu, yaitu Bapak Ibu ketika bangsa Israel itu mencobai Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan, bersungut-sungut bahkan saling bertengkar kepada Musa dan tidak mempercayai Tuhan. Mereka mengeraskan hati mereka, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bisa baca di Keluaran, Bapak Ibu. Ada di Keluaran 17. Untuk lebih jelasnya kita baca terlebih dahulu Keluaran 17 ayat 1 sampai yang ke-7. Keluaran 17 1 sampai yang ke-7. Nah, di sini di perikopnya di Masa dan di Meriba. Ini masih terkait dengan Mazmur yang pasal 95 ayat yang 7 sampai seterusnya tadi. Di sini kita akan mendalami kisahnya terlebih dahulu. Kita baca bersama-sama. Di Masa dan di Meriba kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Haruslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungut bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?
Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tetua-tetua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel, dan akhirnya dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bapak Ibu Saudara, dalam kisah ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengerti bahwa bangsa Israel ini Bapak Ibu, mereka bersungut-sungut, mereka mengeraskan hati mereka Bapak Ibu. Mereka tidak bisa berpikir dengan jernih Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Mereka melihat keadaan yang ada pada saat itu. Bagi mereka bisa melakukan sesuatu yang lebih baik daripada kehendak Tuhan, karena mereka memiliki pola pikir sendiri dan tidak bisa berpikir jernih Bapak Ibu Saudara. Nah, melalui Mazmur ini yang di 95 tadi itu, kita bisa mendapatkan peringatan dari Tuhan mengenai hal itu, supaya kita tidak memiliki sifat yang keras hati Bapak Ibu Saudara, dan tidak memikirkan sesuatu yang menurut kita benar sendiri. Seperti Tuhan berikan contoh seperti para pendahulu kita, yaitu bangsa Israel yang pada saat itu dipimpin Musa keluar dari tanah Mesir, tetapi mereka melihat itu malah sebagai sesuatu yang menghambat mereka atau bahkan ingin membunuh mereka. Jadi mereka tidak percaya dengan Musa dan tidak percaya dengan kehendak Tuhan, dan mereka mengeraskan hati mereka. Mereka berpikir kalau sebenarnya lebih enak di Mesir, lebih enak gini-gini. Kita diajak Musa itu cuma malah akhirnya pada akhirnya akan membunuh kita dengan kehausan, dengan seperti ini. Mereka tidak taat kepada kehendak Tuhan dan mereka menggunakan akal pikiran mereka sendiri Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini pada akhirnya apa yang terjadi? Tuhan tidak mengkehendaki, dan dikatakan, aku bersumpah dalam murkaku mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Nah Bapak Ibu Saudara, berbahaya sekali, dan itu bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, supaya kita tidak mengeraskan hati kita terhadap suara Tuhan Bapak Ibu Saudara. Suara Tuhan jelas, Ia akan menyertai umatnya dalam perjalanan ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Namun biasanya kita lebih percaya dan mendengar suara kita sendiri, yang menganggap kita bisa melakukan lebih baik daripada kehendak Tuhan karena kondisi-kondisi tertentu. Nah, ketika mereka menderita ini karena kekurangan makanan dan air minum, mereka meragukan penyertaan Tuhan, dan itu sering sekali bisa terjadi kepada kehidupan kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Lalu Bapak Ibu Saudara, apa yang sekarang bisa membuat kita mengeraskan hati terhadap suara Tuhan? Nah, yang biasanya terjadi karena adanya pola pikir kita yang kurang jernih ya Bapak Ibu Saudara, yang bisa menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan ketakutan dan keinginan pribadi kita. Ada banyak hal yang tentu bisa mengeraskan hati kita, pola pikir kita saat mendengar suara Tuhan, banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi jika pada saat-saat ini kita mendengar firman Tuhan, kita datang ke gereja dengan mengatakan, aku ingin datang ke gereja itu ingin supaya mendapatkan kedamaian, tetapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita malah merasa tersindir, merasa tertegur, ataupun merasa tidak enak hati karena firman Tuhan yang telah seakan-akan menusuk hati kita karena kita telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan. Nah, jadi kita
kebanyakan datang ke gereja hanya ingin mendengar yang enak-enak saja Bapak Ibu Saudara, tetapi kita menghiraukan ajaran-ajaran Tuhan yang sebenarnya yang benar-benar harus kita lakukan, harus kita perbuat sehingga kita bisa diperkenan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita telah diingatkan oleh Tuhan melalui kisah pendahulu kita, yaitu bangsa Israel yang memiliki hati yang keras dan pemikiran sendiri. Namun Bapak Ibu Saudara, Tuhan inginkan kita supaya belajar, supaya menjadi anak-anaknya, umatnya yang memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan tidak mengandalkan pemikiran kita sendiri Bapak Ibu Saudara, supaya nanti kita dapat diperkenankan Tuhan bersama-sama menuju tujuan yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Itulah berkat Tuhan yang telah saya dapatkan ketika saya merenungkan firman Tuhan di Mazmur 95 ini. Puji nama Tuhan, kiranya Bapak Ibu Saudara dapat terberkati oleh firman Tuhan, berkat yang telah saya sharingkan kepada Bapak Ibu Saudara, dan menjadikan kita semuanya menjadi manusia-manusia, anak-anak Tuhan yang taat dan menghormati Tuhan, keputusan Tuhan, rencana Tuhan apapun dalam kehidupan kita, karena semuanya itu akan menjadi baik pada akhirnya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup gemar kita pada pagi hari ini. Kita satukan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami telah belajar Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat, Bapak, yang mengerti suara hati Engkau Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan tolong selalu membantu kami, mengajar kami Bapak, supaya kami tidak selalu mengandalkan kekuatan pikiran kami sendiri Bapak, karena kami tahu Tuhan, kami percaya bahwa segala kehendak Tuhan, semua kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami itu membawa kami ke dalam tujuan yang benar, membawa kehidupan kami supaya kami diperkenan oleh Engkau Bapa. Dan itulah kerinduan kami yang paling utama Tuhan, supaya kami diperkenan oleh Engkau memasuki kerajaan surga-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami juga akan melakukan kegiatan aktivitas kami. Kiranya Tuhan menyertai, melindungi sampai kami menyelesaikan segala kegiatan aktivitas kami, pekerjaan kami pada hari ini Bapak, sehingga kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami dapat beristirahat dan bisa menerima berkat Tuhan lebih lagi keesokan harinya dan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, sampai ketemu lagi di gambar selanjutnya. Shalom.